Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bapak Santoso. Kali ini saya mau menjelaskan eh, cara penambahan oli di mesin kompresor. Khususnya ini mesin chiller, water chiller yok. Nah, alat-alat yang akan kita pakai ada manifold, kunci Inggris, dan beberapa alat lainnya. Jangan lupa vacuum pump. Kita sediakan freon 1 buat jaga-jaga, dan 3 kaleng oli, 3 can. Nah, nanti akan saya jelaskan cara-caranya, prosesnya, dari mana kita tutup, proses pump downnya. Nah, sebelum itu kita hidupkan dulu mesinnya untuk proses pump down. Sebelumnya saya akan terangkan dulu untuk proses pump down itu sendiri. Pertama yang akan kita lakukan adalah ketika mesin sudah hidup, kita harus menutup ini teman-teman, valve medium pressure-nya. Kemudian setelah ditutup dalam kondisi mesin hidup, nah freon kan akan kehisap ke sisi evaporator atau sisi cooler. Nah, ketika freon sudah tertampung di situ dan manifoldnya menunjukkan di pressure 0, baru kita tutup dengan segera di valve suction-nya, biar freon yang terbuang itu sangat sedikitlah kita membuang freon seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu baru proses pempakuman mesin itu, kita vakum untuk mendapatkan tekanan minus. Nah, baru kita hisap olinya dengan kondisi vakum itu, kita naikkan olinya di kondisi vakum. Nah, cara ini saya lakukan di sisi suction, bukan di sisi tempat penambahan oli. Ini alternatif kedua teman-teman untuk menambahkan oli ketika si valve oli itu rusak atau bermasalah teman-teman. Kita kan mungkin tidak menduga valve penambahan oli ini menjadi kerusakan seperti itu. Nah, kita punya opsi kedua, menambahkan oli di sisi suction. Intinya kalau prinsip kerjanya kita pahami, nanti gampang teman-teman seperti apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi itu. Oke, baik teman-teman, ini proses ini harus berlangsung dengan cepat, jadi kemungkinan tidak akan saya jelaskan di situ. Nah, nanti videonya aja yang akan menjelaskan teman-teman dari sisi visual. Oke, kita mulai aja. Pertama-tama kita pasang dulu manifoldnya di ventil sisi suction. Kemudian kita buka valve-nya. Kita buka tutup valve-nya dulu. Kita persiapkan kunci Inggris yang besar. Kunci Inggris besar di sisi suction kita siapkan. Kita puntir dulu seperempat, karena ini kan puntirannya cukup panjang ini, jadi biar nggak kelabakan. Soalnya saya kerjakan sendiri. Nah, kemudian di sisi medium suction, di medium pressure maksud saya, ada valve-nya, valve untuk menutup aliran freonnya, valve service-nya. Kita tutup setengah dulu. Nah, lupa saya jelaskan teman-teman, untuk mengisi freon di sisi suction
kita memerlukan tabung freon kosong. Tabung ini kita buang dulu isinya, bekasnya. Pastikan ini kosong. Kemudian ini kita vakum teman-teman. Kita vakum dengan analyzer dan mesin vakum pump. Nah, ini kita vakum dulu. Sisi isapnya taruh di sini, dan tengahnya kita bawa ke mesin vakum untuk divakum. Nah, kemudian kita buka palepnya. Nah, ini sampai benar-benar vakum. Setelah itu nanti kita masukkan olinya. Olinya kita masukkan dalam karena sistemnya ini sudah vakum, keadaan tabung dalam vakum. Nanti kita bawa selang manifold ini ke oli tersebut. Nanti dia akan keisap. Setelah mengisi di sini, anggaplah ini kita isi 2 can. Nanti kita tambahkan tabung ini dengan freon biar ada tekanan untuk membantu mendorong memasukkan oli ke sistem bak oli mesin tersebut, seperti itu. Tetapi jika palep olinya tidak ada masalah teman-teman, ini prosesnya sangat gampang. Tinggal pump down, habis itu buang oli, terus vakum, kita naikkan oli. Nah, ini berhubung palep tap oli dan pengisian olinya bermasalah, jadi saya pakai sistem yang expert ini. Tapi kalau sistem ini teman-teman kuasai, ini bisa dilakukan di berbagai mesin teman-teman. Sistemnya itu logika aja. Untuk ngisi dia di vakum, untuk mentransfer kita dorong. Nah, untuk mendorong itu kondisi yang akan diisi itu harus juga benar-benar vakum, seperti itu. Nah, lanjut. Mungkin ini prosesnya akan panjang, mungkin beberapa sesi akan saya skip. Nah, jika sudah mulai vakum, nah ini tabung freon ini sudah mulai vakum, kita akan masukkan oli ke tabung ini. Nah, kita tutup dulu. Kita tutup. Prosesnya agak ngejelimet teman-teman, agak rumit sih. Ya, lama-lama belajar nanti pasti bisa. Ini mungkin khusus untuk para senior ini prosesnya ini. Kelasnya udah kelas, ya kelas anak kuliahan mungkin ini. Udah lebih tinggi daripada mesin-mesin AC split yang kecil-kecil. Kita cemplungin. Ini masih vakum. Kita cemplungin, plung. Kita buka. Kita buka. Mungkin tidak banyak nanti oli yang keisep, tapi setidaknya nanti ini berhasil. Nah, mulai turun. Proses ini kita lakukan berulang-ulang teman, sampai si oli ini masuk semua ke dalam tabung. 2 lagi teman-teman, dua kaleng ini kita masukkan. Setelah itu baru lanjut nanti ke proses berikutnya. Ya, agak lumayan rumit. Nah, sudah kesedot setengah teman-teman. Dari isi tabung yang 4 liter ini sudah hampir habis. Nah, kita vakum lagi tabung freonnya biar lebih kenceng sedotannya teman-teman. Kita vakum lagi. Yep. Kita hidupkan mesinnya. Kita vakum lagi.
lagi sekali proses, saya rasa ini selesai dah ini, habis maksudnya olinya. Nah, usahakan posisi oli ini lebih tinggi dari si tabung freon yang akan kita isi. Nah, di samping dampak isapan kevakuman ini nanti dibantu oleh proses gravitasi dari selisih tinggi kedua benda ini, teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut kita vakum lagi. Ini belum vakum, masih min 10-an, teman-teman. Kita lanjut proses vakumnya. Oke, sudah terpantau vakum. Kita akan lanjut masukkan oli ke dalam tabungnya. Kita tutup dulu. Kita buka. Kita matikan mesin vakumnya. Kita celupkan. Ini sekitar lagi 1,5 liter. Saya sudah siapkan oli yang lagi 4 liter. Nah, itu kita buka. Nah, tinggal kita tunggu, teman-teman. Olinya ini akan berpindah ke tabungnya ini. Oke, kita tunggu dulu. Masih lanjut, teman-teman. Proses transfer oli ke tabung freon masih berlanjut. Sekarang sudah pengisian tabung can oli yang kedua. Jadi tabung freon ini sudah hampir terisi 8 liter. Satu can oli ini kan 4 liter. Ini sudah can kedua. Jadi tabung ini sudah akan terisi sebanyak 8 liter. Nah, volume tabung freon ini kalau nggak salah itu 13 kilo, sekitar 13 literan lah. Nah, nanti tabung freon ini ketika sudah terisi dengan 2 can oli ini, kita akan isi dengan tekanan freon. Nah, jadi tabung freon kosong ini yang sudah terisi oli ini nanti dia akan bertekanan, teman-teman. Setelah ini bertekanan, terisi oli dan bertekanan, kemudian mesin kompresornya yang akan kini itu divakum. Jadi si mesinnya ini memiliki tekanan minus atau vakum, dan si tabung freon yang terisi oli ini isi tekanan plus. Jadi pengisiannya akan berlangsung dengan cepat, seperti itu. Oke, sebentar lagi kita lanjutkan pengisian freonnya. Mungkin pengisian freon di tabung oli ini saya skip untuk mempercepat proses. Oke, baik teman-teman, ditunggu proses berikutnya. Nah, ini pengisian olinya di tabung freon sudah selesai, teman-teman. Kita lanjut ke proses pump down. Dalam proses ini kita pasang dulu manifoldnya, kita ukur tekanan. Habis itu kita tutup valve suction, medium suction maksudnya. Habis tutup ini, nanti kompresor freon terisap di cooler. Baru kita tutup sisi valve suction untuk menahan freon di cooler. Setelah itu kita vakum. Habis itu baru kita transfer olinya ke mesin. Oke, lanjut.
Nah, proses pump downnya sudah selesai teman-teman. Nah, ada sisa freon sedikit, jadi kita buang. Sekarang kita akan vakum dulu ini mesinnya. Ini sudah kita buang, kita vakum. Pastikan benar-benar kenceng ini teman, koneksinya ini benar-benar kenceng. Nah, ini benar-benar tertutup rapat. Yuk, ini tekanannya teman sudah mendekati 0, jadi kita start vakumnya. Pastikan juga valve medium suctionnya ini, medium pressure-nya ini kencang. Nah, kita masih dalam proses vakum mesinnya. Mesinnya ini divakum agar supaya hampa. Setelah itu kita transfer oli yang di dalam freon ini, yang sudah isi tekanan freon juga. Habis itu, nah, proses berjalan dah nanti. Saya jelaskan lagi nanti. Nanti pastikan teman-teman, oli yang akan kita transfer ke mesin ini posisinya lebih tinggi daripada mesin ini. Ternyata lumayan capek teman-teman prosesnya, melelahkan juga, tapi ya sebanding dengan hasil teman-teman. Kalau utak atik mesin-mesin gede gini, ya sekali datang itu
nggak kayak AC split cuman ratusan. Ya ini udah dapat ya hitungan juta teman-teman. Sulit tapi ya hasil ya cocok lah. Jadi proses ini kan beda dengan mesin-mesin kecil itu. Ini lebih rumit. Dibilang rumit juga tidak kalau kita sudah paham ya. Cuman ya lebih besar, volumenya besar, perlu ketelitian yang tinggi. Sedikit salah ini akan memakan biaya lebih banyak, kayak pengisian freonnya kan per can ini lah yang juta-jutaan. Jadi perlu ke spesialisan gitu. Kayak saya kan dihitung spesialis di sini, spesialis water cleaner. Jadi ya untuk cek kontrol, pencet tombol ya ratusan. Kalau yang sudah model-model gini, pemasangan, penggantian ini beda lagi teman-teman. Sambil menunggu ini biar vakum dulu mesinnya. Sekitar 6 jaman lah nanti prosesnya teman-teman. Ya lumayan lama. Sambil nunggu ini mau nyari minum, sudah haus sekali nih. Bapak Lurah haus sekali. Perlu dorongan air mineral. Oke, saya nyari air dulu. Nah, proses vakum sudah selesai. Sekarang ini sudah saya lanjut ke proses pengisian oli. Nah, pastikan teman-teman untuk mengisi oli dari tabung freon yang sudah bisa isi tadi. Nah, posisi tabungnya itu lebih tinggi, nanti dia di samping dapat tekanan dari freon itu, pada tabung freon yang saya isi oli dan saya isi freon itu juga mendapatkan tambahan tekanan dari daya dorong gravitasi. Nah, kita menunggu olinya ini turun teman-teman. Setelah itu kita lihat indikator olinya. Di kaca indikator ini nanti terlihat peningkatan garis oli. Sebenarnya kita ngisi oli itu dari sini gampang sekali teman-teman. Berhubung ininya patah dan spare partnya belum ada dan mesin ini harus hidup, jadi saya pakai alternatif kedua. Sebenarnya alternatif ini sangat bagus teman-teman untuk mengisi kompresor AC split, kompresor AC yang lain yang proses pengisian olinya agak sulit. Jadi teman-teman perlu siapkan tabung freon yang sudah isi oli itu dan isi tekanan freon sesuai kebutuhan freon si mesin itu. Jadi mempercepatlah seperti itu. Nah, kembali lagi teman-teman, ini pengisian sudah selesai, tabungnya sudah ringan sekali teman-teman, sudah habis ini. Coba kita cek apakah sudah benar-benar habis atau belum. Indikatornya di sini teman. Ketika kita buka, ini kosong, berarti sudah terhisap semua. Oke, sudah masuk 8 liter oli teman-teman. Kita turunkan tabungnya. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah membuka valve suction dan valve medium pressure yang tadi teman, yang kita pump down tadi. Kita buka, habis itu baru kita hidupkan mesinnya. Ya, kita buka. Yuk. Engkolnya harus kuat teman-teman. Iya, harus diengkol. Kemudian kita buka yang medium pressure valve-nya. Oke, yang ini. Yuk. Setelah itu langsung nanti kita hidupkan teman-teman. Kita lihat nanti di kontrol oli.
apakah indikator di transducer olinya itu sudah menunjukkan nilai yang standar atau normal. Oke, lanjut. Ya, kembali lagi. Ini mesin sudah saya hidupkan teman-teman, dan hasilnya berhasil. Tekanan oli jadi naik, indikator oli juga full. Jadi yang sebelumnya kadang-kadang mesin ini mati, low oil pressure dan lain-lain, ini akan teratasi. Awalnya itu olinya memang berkurang, jadi si transducer oli ini mensensor bahwa oli ini kondisinya di bawah standar, seperti itu. Nah, itu saja dari saya. Next nanti kita akan tambahkan lagi info-info seputar water chiller, seputar mekanikal, elektrikal. Terima kasih sudah setia menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.